Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang berdamai dengan keadaan dan ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih ridha itu? Kadang setiap hari kita selalu berbicara ikhlas. Tapi mungkin lebih tepatnya ridha ya teman-teman. Dalam perjalanan ini, kita tuh punya cerita yang berbeda-beda. Kita punya beban yang berbeda-beda. Karena apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, sebelumnya telah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Sebelum adanya dunia ini diciptakan, kita juga telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Bahkan ya teman-teman, daun yang jatuh dari pohonnya saja itu sudah Allah catat dalam Lauhil Mahfuz. Dan sudah menjadi takdirnya Allah, telah menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ada yang bahagia, ada juga yang sedih. Ada yang menangis, ada pun yang tertawa. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa menerima takdir yang bahagia, tapi belum tentu kita bisa menerima takdir yang sedih, takdir yang sakit. Jadi apa sih sebenarnya ridho itu teman-teman sekalian? Ridho atas takdirnya Allah, ridho atas ketetapannya Allah, apa sih? Jadi teman-teman sekalian, ridho itu artinya menerima semua takdir yang Allah berikan kepada kita, semua hal yang Allah berikan dalam hidup kita itu, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, kita percaya, kita berhusnuzan kepada Allah bahwasanya yang Allah tetapkan kepada kita ini adalah takdir yang baik menurutnya. Teman-teman sekalian, kita ini hanyalah hamba-Nya yang tidak punya kuasa apapun. Kita ini hanya hamba-Nya. Tugas hamba apa sih teman-teman selain beribadah? Kita itu tugasnya untuk menjalani semua skenario yang telah Allah tetapkan. Semua skenario yang telah Allah buat. Kita gak bisa tuh teman-teman ngatur hidup kita maunya seperti apa, hidup kita bagaimana. Kita gak bisa yang kayak gitu teman-teman. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, tidak semua orang memiliki rasa ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena orang yang tidak memiliki iman yang kuat, mungkin di dalam hatinya itu tidak ada rasa ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidaklah suatu hamba ridha terhadap apa yang telah Allah tetapkan tanpa adanya iman yang kuat di dalam hatinya, teman-teman. Juga tidak ada ridha di dalam diri seseorang yang hatinya itu kosong dari rasa qanaah, kosong dari rasanya cukup atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, beruntung sekali orang yang memiliki sifat ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ikhlas terhadap semua ketentuan yang telah Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena disitulah kenikmatan iman seseorang, teman-teman. Insya Allah ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rabbnya dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Uma mau cerita satu kisah yang dimana kisah ini menceritakan Siti Robiah Al-Adawiyah. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu siapa sih sosok Siti Robiah Al-Adawiyah ini, yaitu perempuan yang sangat luar biasa solihahnya ya teman-teman. Jadi ceritanya itu pada suatu hari ada seseorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Nah, beliau ini sedang berada di rumahnya Siti Robiah Al-Adawiyah nih teman-teman. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini berseru, "Ya Allah, ridhoilah aku. Ya Allah, ridhoilah aku," kata Sufyan Ats-Tsauri. Lalu Siti Robiah Al-Adawiyah itu membalas, "Hai Sufyan Ats-Tsauri, apakah engkau gak malu meminta Allah meridhoimu sementara aja kamu tidak pernah ridho atas ketetapan Allah?
Wah, kata Siti Rabi'ah al-Adawiyah tuh. Lalu Sufyan Ats-Tsauri ini memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku. Lalu Sufyan Ats-Tsauri ini bertanya kepada Siti Rabi'ah al-Adawiyah, wahai Rabi'ah, kapan seseorang hamba menjadi orang yang ridho terhadap Allah? Lalu apa kata Siti Rabi'ah al-Adawiyah, teman-teman sekalian? Dijawab, jika kebahagiaannya menyambut musibah sama seperti kebahagiaannya menyambut nikmat. Wah, Masya Allah ya teman-teman, gak semua orang bisa seperti itu teman-teman sekalian. Kadang kita aja dikasih nikmat yang bahagia aja itu, wah senang, kita happy, kita gembira, ya Allah ini nikmat darimu. Tapi terkadang kita kalau dikasih takdir yang sedih, seperti sakit, seperti takdir kehilangan, takdir sedih, itu kita tuh masih belum bisa nerimanya teman-teman. Masih banyak ini itunya gitu. Sementara apa kata Siti Rabi'ah al-Adawiyah? Orang yang ridho itu jika kebahagiaannya menyambut musibah sama seperti kebahagiaannya menyambut nikmatnya. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Kita memohon ridhonya Allah terhadap apa-apa yang telah kita kerjakan. Sebaliknya kita pun harus ridho dengan segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Jadi teman-teman, berbicara soal ridho itu, berbicara soal ikhlas, ridho, sabar, itu tuh gampang teman-teman. Tapi pelaksananya itu wah, Masya Allah ya teman-teman, luar biasa susahnya. Tapi semoga teman-teman kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa ridho atas ketetapan Allah, menjadi orang-orang yang menerima atas segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita, baik itu takdir yang bahagia ataupun takdir yang sedih. Semoga kita bisa menerimanya dengan lapang dada ya teman-teman. Ingat teman-teman semua, yang baik buat kita belum tentu baik bagi Allah, yang buruk buat kita belum tentu buruk bagi Allah. Jadi tetaplah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi yang kita nggak suka itu adalah takdir terbaik bagi kita. Siapapun sekarang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Kita punya Allah teman-teman. Kita gak akan kenapa-kenapa. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya bisa dilalui dan semuanya insya Allah ada jalannya. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang istiqomah di jalannya. Dan ingat teman-teman sekalian, kita gak berhak atas diri kita sepenuhnya, karena sepenuhnya yang berhak atas diri kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memiliki hati yang ridho, hati yang lapang, belajar untuk ikhlas, belajar untuk ridho, belajar untuk menerima segala apa-apa yang terjadi dalam diri kita. Insya Allah kita kuat karena adanya Allah, jadi gak usah khawatir, insya Allah Allah bersama kita. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.